Hujan deras mengguyur kaca jendela taksi daring yang membawaku membelah kemacetan Jakarta malam ini. Jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 10 malam. Lelah menggelayuti seluruh persendianku setelah penerbangan panjang dari Surabaya, namun senyum tak bisa lepas dari bibirku. Di tanganku, tergenggam erat sebuah kotak mainan robot edisi terbatas yang sudah lama diidamkan oleh putraku, Baim. Dan di koper, ada jam tangan branded yang kubeli untuk Arya, suamiku, sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kami yang ke-7 minggu depan. Sudah dekat, Bu. Masuk komplek ini, kan? Tanya sopir taksi, membuyarkan lamunanku. Iya, Pak. Rumah cat putih nomor 12 di ujung jalan? Ya, jawabku antusias. Seharusnya aku masih berada di Surabaya 2 hari lagi. Proyek besar perusahaan selesai lebih cepat dari jadwal, dan aku memutuskan untuk merahasiakan kepulanganku. Aku ingin memberi kejutan. Aku rindu bau tubuh Baim, aku rindu pelukan hangat Arya. 3 minggu dinas luar kota terasa seperti 3 tahun bagiku. Mobil berhenti di depan pagar rumahku yang megah. Rumah yang kubeli dengan hasil keringatku sendiri sebelum menikah dengan Arya. Arya, yang saat itu hanya karyawan biasa, kupersilakan masuk ke hidupku dan rumahku dengan tangan terbuka. Terima kasih, Pak, ucapku seraya menyerahkan uang tunai. Aku menyeret koper dengan hati-hati agar roda-rodanya tidak menimbulkan suara paving block. Aneh. Lampu teras menyala, tapi lampu ruang tengah mati total. Biasanya jam segini, Mbak Siti, pengasuh Baim, masih menyetrika sambil menonton televisi dengan volume kecil, atau Arya sedang bekerja di ruang tengah. Keheningan ini terasa ganjil. Aku membuka kunci pintu utama dengan kunci cadanganku. Klek. Pintu terbuka. Hawa dingin AC langsung menyergap kulitku, bercampur dengan aroma yang sangat familiar. Aroma parfum vanila yang manis. Terlalu manis. Mas Arya? Panggilku pelan, hampir berbisik. Tidak ada jawaban. Aku melangkah masuk, melepaskan sepatu high heelsku agar langkahku tak bersuara. Mataku menyapu ruang tamu. Bersih. Terlalu bersih. Bahkan mainan Baim yang biasanya berserakan tidak terlihat satupun. Kemana anakku? Apakah dia sudah tidur? Aku menaiki tangga menuju lantai 2. Kamar Baim ada di sebelah kanan. Kamar utamaku dan Arya ada di ujung lorong sebelah kiri. Naluri keibuanku menuntunku ke kamar Baim terlebih dahulu. Perlahan kubuka pintu kamar anakku. Kosong. Kasurnya rapi, seolah tak disentuh berhari-hari. Tidak ada guling kecil kesayangannya. Jantungku mulai berdegup kencang. Panik mulai merayap. Kemana Baim? Kemana Mbak Siti? Apakah mereka menginap di rumah orang tua Arya tanpa memberitahuku? Aku mengeluarkan ponsel, berniat menelepon Arya. Namun, langkahku terhenti saat telingaku menangkap suara dari arah kamar utama, kamar tidurku. Suara tawa. Tawa manja seorang wanita, disusul suara berat laki-laki yang sangat kuhafal. Mas geli, Darahku berdesir hebat. Itu bukan suara televisi. Itu suara manusia. Dan suara wanita itu, aku mengenalnya. Sangat mengenalnya. Kakiku gemetar, tapi amarah membuatku melangkah maju mendekati pintu kamar utama yang sedikit terbuka, menyisakan celah cahaya remang-remang dari lampu tidur. Nanti kalau Mbak Kinan pulang gimana? Mas? Kamu janji lo mau ceraikan dia. Suara wanita itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Itu suara Bella. Sepupuku sendiri. Sepupu yang kupersilakan tinggal di rumah ini sementara waktu, karena dia beralasan sedang mencari kerja di kota dan butuh tumpangan. Sepupu yang kuanggap adik sendiri, yang kuberi makan, kuberi uang saku. Suara Arya menjawab, terdengar serak dan penuh nafsu. Tenang aja, sayang. Kinan itu bodoh. Dia sibuk cari uang buat kita. Dia masih lama di Surabaya. Lagian Baim udah aku titipin ke ibu, Mbak Siti udah aku suruh pulang kampung. Rumah ini milik kita malam ini, dan malam-malam selanjutnya. Bumi serasa runtuh di bawah kakiku. Dadaku sesak, seolah pasokan oksigen dicabut paksa. Air mata mendesak ingin keluar, tapi rasa jijik menahannya. Jadi, selama aku banting tulang di luar kota, mereka menjadikan rumahku, istanaku, sebagai sarang maksiat? Anakku disingkirkan agar mereka bisa bebas melampiaskan nafsu binatang mereka?
Aku mengintip dari celah pintu. Pemandangan di dalam sana membuat perutku mual. Di atas ranjang yang seprainya baru saja kucuci seminggu lalu sebelum berangkat, Arya dan Bella sedang bergumul tanpa sehelai benang pun. Baju-baju mereka berserakan di lantai, bercampur dengan daster Bella dan kemeja kerja Arya. Botol wine, koleksi mahalku yang kusimpan untuk momen spesial, tergeletak kosong di meja rias. Mereka tertawa, berciuman, saling memuaskan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Di rumahku, di kamarku, tanganku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Rasa sakit itu membuatku sadar. Aku tidak boleh menangis. Tidak sekarang. Wanita lemah akan menangis dan lari. Tapi aku Kinanti. Aku bukan wanita lemah. Otakku bekerja cepat. Jika aku melabrak mereka sekarang dengan tangan kosong, mereka hanya akan kaget, minta maaf, dan Arya mungkin akan memanipulasiku lagi dengan kata-kata manisnya. Tidak. Aku butuh bukti. Aku butuh saksi. Aku butuh penghancuran total. Perlahan, aku mundur. Aku kembali turun ke lantai 1 dengan langkah seringan kapas. Aku mengambil ponselku. Tanganku gemetar saat mencari kontak di buku telepon. Pertama, aku menelepon Pak RT. Halo, Pak RT? Maaf mengganggu malam-malam. Saya Kinanti. Iya, saya baru pulang dinas. Pak, bisa ke rumah saya sekarang? Bawa hansip atau warga? Pak, ada maling bukan? Lebih parah dari maling. Tolong jangan bunyikan sirine, langsung masuk saja gerbang tidak digembok. Kedua, aku menelepon ibu mertuaku. Rumahnya hanya berjarak 15 menit dari sini. Bu, ini Kinan. Suaraku kubuat bergetar panik. Bu, tolong ke rumah sekarang. Baim. Baim kenapa tidak ada di rumah? Arya. Arya di kamar tidak sadarkan diri. Bu, tolong bawa paman dan bibi juga. Aku takut Arya kenapa-napa. Aku tahu ibu mertuaku yang panikan pasti akan mengajak seluruh keluarga besarnya yang tinggal berdekatan. Ketiga, aku menelepon Tante Rina, ibunya Bella. Tante, ke rumah Kinan sekarang ya. Bella. Bella sakit parah di rumahku. Cepat Tante. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa ruang tamu yang gelap. Menunggu. Setiap detik terasa menyiksa. Di lantai atas, suara desahan mereka makin menjadi-jadi, menusuk telingaku seperti jarum panas. 10 menit kemudian, Pak RT dan 2 orang hansip datang. Aku memberi isyarat agar mereka diam di ruang tamu. Tunggu sebentar ya, Pak. Kita tunggu keluarga kumpul. Saya mau menangkap basah perzinahan di rumah saya, bisikku dingin. Wajah Pak RT berubah tegang, tapi beliau mengangguk paham. 5 menit setelahnya, mobil mertuaku datang. Ibu mertua, bapak mertua, dan adik iparku berhamburan keluar. Hampir bersamaan, Tante Rina dan suaminya datang dengan motor. Kinan, mana Arya? Kenapa dia? Teriak ibu mertuaku histeris saat masuk. Bella kenapa? Nan, timpal Tante Rina. Aku berdiri tegak. Wajahku datar, tanpa air mata. Kutatap mereka semua satu persatu. SSSTTT. Aku meletakkan telunjuk di bibir. Jangan ribut. Arya dan Bella tidak sakit. Mereka sedang sibuk. Mari, ibu, bapak, tante, om, Pak RT, silakan ikut saya ke atas. Lihat sendiri kelakuan anak-anak kebanggaan kalian. Mereka bingung, tapi aura dingin dan tegas dari tubuhku membuat mereka menurut. Kami berbondong-bondong naik ke tangga seperti parade kematian. Semakin dekat ke kamar utama, suara dari dalam semakin jelas. Mas Arya, lebih enak sama aku kan daripada sama istri mandulmu itu? Suara Bella terdengar melengking. Langkah ibu mertuaku terhenti. Wajahnya pucat pasi. Tante Rina menutup mulutnya dengan tangan. Jelas dong, sayang. Dia itu kaku, sibuk kerja terus. Kamu lebih hot, sahut Arya. Cukup. Aku tidak menendang pintu. Itu terlalu kasar. Aku memutar gagang pintu yang tidak dikunci itu dengan cepat, lalu membantingnya hingga menghantam tembok dengan dentuman keras. Brak! Selamat malam, pasangan zinah, teriakku lantang. Lampu kamar langsung kunyalakan. Cahaya terang benderang menyinari 2 tubuh manusia yang sedang bergumul itu.
Teriakan kaget terdengar dari Arya dan Bella. Mereka panik, berusaha menarik selimut untuk menutupi tubuh telanjang mereka, tapi sudah terlambat. Semua mata tertuju pada mereka. Masya Allah. Arya, jerit ibu mertuaku, lalu tubuhnya lemas dan hampir pingsan jika tidak ditahan bapak mertua. Bella, anak kurang ajar. Tante Rina menjerit histeris. Arya menatapku dengan mata terbelalak. Wajahnya pucat seperti mayat. Kinan? Kamu kapan pulang? Aku melangkah masuk, diikuti Pak RT yang geleng-geleng kepala dan para hansip yang sigap memotret, sesuai instruksiku sebelumnya lewat pesan singkat, untuk bukti hukum. Kenapa? Kaget? Aku tersenyum sinis. Teruskan saja. Jangan berhenti karena ada kami. Bukankah kalian sedang menikmati rumah kita? Bella menangis meringkuk di balik punggung Arya, mencoba menyembunyikan wajahnya. Kinan, dengerin aku dulu. Ini hilaf. Arya mencoba bangun, tapi dia sadar dia tidak pakai celana, jadi dia duduk kembali dengan menyedihkan. Hilaf? Aku tertawa, tawa yang terdengar mengerikan bahkan di telingaku sendiri. Hilaf kok baju dilepas semua? Hilaf kok anakku dibuang ke rumah orang tua? Hilaf kok pembantu diusir? Itu bukan hilaf, Arya. Itu niat, itu bejat. Aku berjalan mendekati ranjang, mengambil botol wine kosong dari meja rias. Arya mundur ketakutan, mengira aku akan memukulkannya. Tapi tidak. Aku melempar botol itu ke cermin rias besar di hadapan mereka. Prang! Pecahan kaca berhamburan ke lantai, mewakili hatiku yang sudah hancur lebur malam ini. Dengar baik-baik, suaraku merendah tapi penuh penekanan yang mematikan. Malam ini, detik ini juga, keluar dari rumahku. Tanpa sehelai benang pun selain baju yang kalian pakai sekarang. Dompet, kunci mobil, kartu kredit, tinggalkan semua di sini. Kinan, kamu gak bisa giniin aku. Aku suamimu, bentak Arya, mencoba menggunakan otoritas yang sudah tidak dimilikinya. Suami? Aku meludah ke lantai, tepat di depan kakinya. Suamiku sudah mati saat dia meniduri sepupuku sendiri. Kamu cuma sampah yang menumpang hidup di rumahku. Aku menoleh pada Tante Rina yang menangis di pojok. Dan Tante, bawa anak pelacur Tante ini keluar dari rumahku sebelum aku seret dia ke kantor polisi atas pasal perzinahan. Aku punya saksi Pak RT dan foto-foto ini. Malam itu, hujan di luar sana tidak ada apa-apanya dibandingkan badai yang baru saja kumulai di dalam rumah ini. Ini baru permulaan, Arya. Aku belum selesai denganmu. Suasana di kamar utama itu begitu mencekam. Hawa dingin dari pendingin ruangan tidak mampu meredam panasnya amarah yang membakar udara. Arya dan Bella, dua manusia yang tadi begitu angkuh dengan nafsu mereka, kini tak ubahnya seperti tikus yang terpojok. Arya dengan tangan gemetar memungut celana panjangnya yang tergeletak di dekat kaki kursi rias. Ia berusaha memakainya dengan terburu-buru, tapi matanya tak lepas menatapku, seolah berharap aku akan tiba-tiba berubah pikiran dan memaafkannya. Nan, kita bicara baik-baik. Jangan libatkan orang luar, bujuk Arya dengan suara serak. Ia melirik Pak RT dan warga yang masih berdiri di ambang pintu dengan wajah jijik. Orang luar? Aku tertawa hambar. Mereka bukan orang luar, Mas. Mereka saksi. Saksi betapa rendahnya moral kalian berdua. Aku berjalan menuju lemari pakaian. Bukan untuk mengambilkan baju ganti untuk Arya, tapi untuk memastikan koperku, yang berisi hadiah jam tangan mewah. Seharga puluhan juta itu, aman. Jam itu tak pantas melingkar di tangan seorang pengkhianat. Sekarang, kataku sambil berbalik, menatap mereka tajam. Kalian keluar. Kinan, ini sudah malam. Hujan deras. Protes Tante Rina yang sejak tadi menangis terseduh-seduh sambil menutupi tubuh anaknya, Bella, dengan selimut tipis. Kamu tega ngusir sepupumu sendiri ke jalanan jam segini? Bella mau tidur di mana? Darahku mendidih mendengar pembelaan itu. Tante tanya di mana Bella tidur? Tante lupa? Barusan dia tidur di kasurku. Di sebelah suamiku. Tante masih punya muka minta belas kasihan padaku setelah anak tante menghancurkan rumah tanggaku. Tante Rina terbungkam. Wajahnya merah padam karena malu. Mas Arya,
Panggilku dingin. Mana kunci mobil Pajero itu? Arya tersentak. Itu kan mobil operasionalku, Nan. Aku butuh buat kerja besok. Kerja? Aku melangkah maju, menengadahkan tangan tepat di depan wajahnya. Kamu lupa? Mobil itu aku yang bayar DP-nya. Cicilannya dipotong dari gaji bulananku. BPKB atas namaku. Itu mobilku. Sini. Arya ragu-ragu. Ia merogoh saku celananya. Sini, bentakku. Dengan tangan gemetar, Arya menyerahkan kunci mobil itu. Dompet, pintaku lagi. Nan, kamu keterlaluan. Masa dompet juga kamu ambil? Aku mau makan apa? Arya mulai emosi. Di dompet itu ada kartu kredit tambahan yang induknya atas namaku. Kan? Ada kartu debit rekening bersama yang isinya 90% uangku. Kan? Keluarkan. Kamu boleh ambil KTP dan uang tunai receh yang kamu punya. Sisanya, tinggalkan. Mertuaku, Bu Ratmi, yang sedari tadi lemas di pelukan suaminya, akhirnya bersuara. Kinan, jangan kejam-kejam sama suamimu. Enduk. Lelaki itu wajar kalau tergoda sedikit. Jangan sampai harta memutus silaturahmi. Arya kan kepala keluarga. Aku menatap ibu mertuaku dengan pandangan tak percaya. Masih ada pembelaan untuk zina sejelas ini? Ibu. Suaraku bergetar menahan tangis dan marah. Kepala keluarga macam apa yang meniduri sepupu istrinya sendiri saat istrinya bekerja banting tulang? Silakan ibu bawa anak kesayangan ibu ini pulang. Didik dia lagi dari awal, karena sepertinya ibu gagal mendidiknya menjadi manusia. Kalimat itu menohok ulu hati Bu Ratmi. Ia menangis histeris. Bapak mertuaku yang malu hanya bisa menunduk dan menarik lengan Arya. Sudah, Arya. Ayo pulang. Jangan bikin malu bapak lagi di sini. Dengan langkah gontai, Arya yang hanya mengenakan kaos oblong kusut dan celana bahan, serta Bella yang memakai daster acak-acakan dan ditutupi jaket milik Tante Rina, berjalan keluar dari kamar. Aku mengikuti mereka dari belakang seperti sipir penjara. Sesampainya di teras, hujan masih mengguyur deras. Kilat menyambar sesekali, menambah dramatis malam perpisahan ini. Tunggu, cegahku saat Arya hendak memakai sepatu kulit mahalnya yang ada di rak sepatu. Apalagi, Kinan? Arya tampak putus asa. Itu sepatu Bali. Hadiah ulang tahunmu tahun lalu. Aku yang beli di Singapura. Lepas. Arya menatapku tak percaya. Kamu mau aku nyeker? Sandal jepit bekas tukang kebun ada di samping pot bunga. Pakai itu. Atau nyeker sekalian supaya kamu ingat rasanya menapak di bumi, jangan terbang terus dengan uang istri. Arya menggeram marah. Ia menendang sepatu itu hingga terlempar ke halaman, lalu berjalan menembus hujan tanpa alas kaki menuju mobil bapak mertua yang diparkir di luar pagar. Bella menyusul di belakangnya sambil menangis sesenggukan, masuk ke dalam mobil tua milik ayahnya. Satu persatu mobil mereka meninggalkan pekarangan rumahku. Pak RT dan warga menggelengkan kepala, memberikan simpati padaku sebelum pamit undur diri. Yang sabar ya, Bu Kinan. Kalau ada apa-apa, panggil kami, ujar Pak RT. Begitu pagar tertutup dan rumah kembali sunyi, pertahananku runtuh. Aku merosot duduk di lantai teras yang dingin. Tangisku pecah seketika. Bukan tangis penyesalan, tapi tangis pelepasan beban yang begitu berat. Rasa sakit dikhianati itu nyata, menyayat hati hingga ke ulu. 7 tahun pernikahan, hancur dalam semalam hanya karena nafsu sesaat. Tapi aku tidak boleh lama-lama menangis. Baim, anakku. Aku segera bangkit, menyeka air mata dengan kasar. Aku harus menjemput Baim sekarang juga. Aku tidak rela anakku berada 1 detik pun lebih lama di lingkungan keluarga pengkhianat itu. Aku masuk ke dalam, mengambil kunci mobilku yang lain, sebuah city car lincah yang biasa kupakai belanja. Aku menerobos hujan malam itu menuju rumah mertuaku. Rumah mertuaku terlihat ramai saat aku sampai. Mobil-mobil mereka baru saja terparkir. Suara ribut terdengar dari dalam. Aku tidak mengetuk pintu. Aku langsung masuk. Di ruang tengah, Arya sedang duduk menunduk sambil dimarahi bapaknya. Bella dan Tante Rina duduk di sofa lain, wajah mereka sembab. Dan di pojok ruangan, di atas karpet berbulu,
Baim sedang tidur meringkuk dengan gelisah, masih memakai baju main sorenya. Mama. Baim terbangun saat melihatku. Ia langsung berlari ke arahku. Aku menangkap tubuh mungilnya, memeluknya erat-erat, menghirup aroma tubuhnya yang menjadi obat penawarku. Maafin Mama ya, sayang. Mama telat jemput. Kinan. Bu Ratmi mendekatiku. Biar Baim di sini dulu malam ini. Kasihan dia dibangunin. Tidak, Bu, tolakku tegas sambil menggendong Baim. Mulai detik ini, Baim ikut saya. Dan jangan harap kalian bisa menemui Baim lagi sebelum urusan pengadilan selesai. Arya mendongak. Kamu mau memisahkan aku dari anakku. Kamu yang memisahkan dirimu sendiri, Arya. Saat kamu memilih tidur dengan wanita lain, kamu sudah menghancurkan jembatan menuju anakmu. Kamu tidak pantas jadi ayah. Aku berbalik, tidak mempedulikan teriakan dan tangisan Bu Ratmi yang memohon-mohon. Aku membawa Baim masuk ke mobil. Mama, Papa kenapa? Tanya Baim polos saat aku memasang sabuk pengamannya. Kok Papa dimarahin Eyang? Hatiku nyeri. Papa lagi dihukum karena nakal. Sayang. Sekarang Baim sama Mama terus ya. Kita bobo di rumah kita. Malam itu, aku tidur memeluk Baim di kamar tamu. Aku tidak sudi tidur di kamar utamaku sendiri. Kamar itu sudah ternoda. Besok, hal pertama yang akan kulakukan adalah menyuruh orang membuang kasur itu ke tempat pembuangan sampah dan mengecat ulang seluruh kamar untuk membuang jejak mereka. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui celah gorden, tapi tidak memberikan kehangatan di hatiku yang sudah membeku. Aku terbangun dengan tekad baja. Setelah memastikan Baim sarapan dan bermain dengan tenang, aku menelepon agen penyalur pembantu untuk mengirimkan pengasuh sementara hari ini juga. Aku mulai menyusun rencana. Pukul 9 pagi. Aku menelepon HRD kantor Arya. Kebetulan, aku kenal baik dengan pemilik perusahaannya karena kami pernah satu proyek. Halo, Pak Gunawan. Ini Kinanti. Iya, kabar baik Pak. Mohon maaf mengganggu. Saya hanya ingin menyampaikan informasi pribadi yang mungkin berdampak profesional. Saya akan mengajukan gugatan cerai pada Arya karena perzinahan. Iya Pak, ada bukti foto dan saksi warga. Saya khawatir performa kerjanya akan terganggu dan mencoreng nama baik perusahaan Bapak jika kasus ini sampai ke media. Mohon kebijaksanaannya. Aku tahu itu kejam. Tapi Arya bekerja di perusahaan yang sangat menjunjung tinggi integritas. Skandal moral adalah hal fatal. Biarlah ini menjadi pelajaran baginya bahwa tindakannya memiliki konsekuensi. Pukul 10 pagi. Aku pergi ke bank. Memblokir kartu kredit tambahan yang dipegang Arya. Memindahkan sisa saldo di rekening bersama ke rekening pribadiku. Rekening itu 90% diisi oleh gajiku. Sementara gaji Arya yang pas-pasan sering habis untuk hobinya memodifikasi motor, yang entah kenapa aku biarkan selama ini. Pukul 11 pagi. Aku tiba di kantor pengacara terkenal di Jakarta, rekomendasi dari rekan kerjaku. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, seolah menggambarkan betapa tingginya tembok yang akan kubangun untuk melindungi diriku dan Baim. Saat aku sedang duduk di lobi menunggu giliran konsultasi, pintu lift terbuka. Seorang pria keluar, diikuti dua asisten yang sibuk mencatat ucapannya. Pria itu mengenakan setelan jas navy yang pas badan, memancarkan aura wibawa dan kekayaan yang tidak norak. Wajahnya tegas, dengan rahang yang kuat dan tatapan mata elang. Ia sedang berbicara serius di telepon. Batalkan kontrak dengan vendor itu jika mereka tidak bisa memenuhi standar kualitas kita. Saya tidak peduli rugi berapa miliar, integritas lebih penting. Suaranya bariton, dalam dan tenang. Tanpa sengaja, matanya bersirobok dengan mataku yang sedang menatapnya. Langkahnya terhenti sejenak. Ada kilatan keterkejutan di matanya, seolah ia mengenalku, atau mungkin hanya sekadar terkesan. Ia mengangguk sopan sedikit ke arahku, lalu melanjutkan langkahnya keluar gedung menuju mobil mewah yang sudah menunggu di lobi. Jantungku berdesir aneh. Bukan karena ketampanannya saja, tapi karena aura, bertanggung jawab, yang begitu kuat terpancar darinya. Sesuatu yang sudah lama hilang dari sosok Arya. Ibu Kinanti, silakan masuk, Pak pengacara sudah menunggu. Panggil resepsionis, membuyarkan lamunanku. Aku menarik napas panjang.
Pria tampan itu mungkin hanya kebetulan lewat. Sekarang, fokusku adalah satu, menghancurkan Arya secara hukum dan memastikan dia tidak mendapat sepeser pun dari harta Gonogini. Mari kita mulai perangnya, Arya, bisikku pada diri sendiri sambil melangkah masuk ke ruangan pengacara. Pagi itu di kantor, Arya berjalan dengan kepala tegak, meski hatinya ketar-ketir. Ia berusaha menyapa resepsionis seperti biasa, namun balasannya hanya anggukan kaku dan tatapan aneh. Bisik-bisik terdengar di antara kubikel saat ia melintas menuju ruangannya. Arya mencoba menepis rasa curiga itu. Kinan cuma menggertak. Batinnya, mana mungkin dia berani lapor ke kantor. Dia kan malu kalau aib rumah tangganya terbongkar. Namun, baru saja ia mendaratkan pantatnya di kursi kerja, telepon di mejanya berdering. Pak Arya, ditunggu Pak Gunawan di ruangan HRD sekarang juga. Suara sekretaris terdengar dingin, tanpa basa-basi. Jantung Arya mencelos. Ia merapikan dasinya yang sedikit miring, dasi lama yang warnanya sudah agak pudar karena dasi-dasi mahalnya tertinggal di rumah Kinanti, dan melangkah menuju ruang eksekusi. Di dalam ruangan kaca itu, Pak Gunawan tidak sendiri. Ada staf legal perusahaan. Wajah mereka serius. Tidak ada kopi, tidak ada ramah tamah. Silakan duduk, Arya, kata Pak Gunawan datar. Ada apa ya, Pak? Soal promosi jabatan manajer area itu, tanya Arya dengan percaya diri yang dipaksakan. Pak Gunawan menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. Kami menerima laporan beserta bukti foto yang sangat meresahkan mengenai perilaku indisipliner dan pelanggaran kode etik moral karyawan. Arya tercekat. Pak, ini urusan pribadi. Perusahaan ini menjunjung tinggi citra, Arya. Klien-klien kita adalah institusi keluarga dan pendidikan. Bagaimana kami bisa mempertahankan karyawan yang terbukti melakukan perzinahan, bahkan di rumah istrinya sendiri? Pak Gunawan menatapnya tajam. Berita seperti ini cepat menyebar. Kami tidak mau mengambil risiko. Tapi Pak, kinerja saya bagus. Proyek bulan lalu diputus, potong staf legal. Per hari ini, kami memutus hubungan kerja dengan saudara Arya secara tidak hormat. Karena ini pelanggaran berat kode etik, Anda tidak mendapat pesangon penuh. Hanya hak-hak normatif yang tersisa. Dunia Arya gelap seketika. Ini pasti ulah Kinanti. Geramnya dalam hati. Serahkan ID card, kunci loker, dan inventaris laptop sekarang juga. Security akan menemani Anda membereskan barang pribadi. Anda punya waktu 15 menit. 15 menit kemudian, Arya keluar dari gedung tinggi itu sambil memeluk kardus berisi barang-barangnya. Ia berdiri di trotoar, menatap nanar ke arah gedung tempatnya bekerja selama 5 tahun. Dulu ia masuk dengan bangga karena koneksi Kinanti, kini ia keluar sebagai pecundang. Perutnya keroncongan. Ia melangkah ke minimarket terdekat untuk membeli air mineral dan roti. Saat di kasir, ia mengeluarkan kartu debit rekening pribadinya, satu-satunya kartu yang ia miliki karena kartu lainnya sudah disita Kinanti. Maaf Pak, saldonya tidak cukup, ujar kasir minimarket. Coba lagi. Masih ada sisa 2 juta kok, bentak Arya. Tetap declinet. Pak, saldonya 0. Arya lemas. Ia baru ingat, 2 hari lalu ia mentransfer sisa uangnya ke rekening Bella untuk uang jajan, selingkuhannya itu. Sekarang, ia benar-benar miskin. Bahkan untuk membeli air mineral seharga 3.000 perak pun tak mampu. Dengan menahan malu, ia membatalkan belanjaannya dan berjalan kaki menuju halte busway. Mobil Pajero sudah ditarik Kinanti. Taksi online terlalu mahal. Selamat datang di realitas, Arya. Sementara itu, di rumah orang tua Arya, Bella sedang duduk di sofa ruang tamu yang sempit dan panas. Kipas angin tua berputar berisik, berusaha mengusir gerah. Ia mengomel sendiri sambil mengipasi lehernya dengan majalah bekas. Duh, panas banget sih rumah ini. AC-nya rusak apa gimana? Keluh Bella pada ibu mertua, atau tepatnya tantenya sendiri, Bu Ratmi. Bu Ratmi yang sedang mengulek sambal di dapur berteriak, AC cuma ada di kamar bapak. Bel, di ruang tamu memang nggak ada. Listriknya nggak kuat kalau pasang banyak-banyak. Udah syukur kamu ditampung di sini. Bella mendengus kesal. Tahu gini mending aku kos.
Tapi Mas Arya janji mau beliin apartemen. Pintu depan terbuka. Arya masuk dengan wajah kusut, kemejanya basah oleh keringat ketiak karena berdesak-desakan di bus umum. Ia meletakkan kardus barangnya di lantai dengan kasar. "Loh, Mas? Kok pulang jam segini? Bawa kardus segala?" tanya Bella. Arya menghempaskan tubuhnya ke sofa reot di sebelah Bella. "Aku dipecat." "Apa?" Bella dan Bu Ratmi berteriak bersamaan. Bu Ratmi sampai berlari dari dapur dengan cobek masih di tangan. Kinan, perempuan ular itu, lapor ke kantor. "Aku dipecat tanpa pesangon." Arya memijat pelipisnya yang berdenyut. Wajah Bella berubah pucat. "Terus, kita makan apa, Mas? Aku butuh beli krim muka. Krimku ketinggalan di rumah Kinan. Harganya 2 juta satu paket." Arya menatap Bella dengan tatapan tak percaya. "Kamu masih mikirin krim muka? Aku baru kehilangan pekerjaan, Bella. Aku nggak punya uang sepeser pun." "Loh, kamu kan laki-laki. Tanggung jawab dong. Kamu janji mau nikahin aku, mau kasih kemewahan kayak Kinan." Bella mulai meninggikan suaranya. Sifat aslinya yang manja dan parasit mulai keluar. "Kinan itu kerja, Bella. Dia punya uang sendiri. Kamu bisanya cuma minta," bentak Arya. "Oh, jadi kamu nyesel selingkuh sama aku? Sekarang kamu banding-bandingin aku sama Kinan? Kalau tahu kamu miskin begini, aku juga nggak mau sama kamu." "Cukup," teriak Bu Ratmi. "Kalian ini bikin pusing. Arya, kamu cari kerjaan lain sana. Jangan nganggur. Bapakmu pensiunannya nggak seberapa." Rumah kecil itu kini terasa seperti neraka. Tidak ada lagi romansa terlarang yang menggairahkan. Yang ada hanya bau keringat, tagihan listrik, dan saling menyalahkan. Cinta tanpa uang ternyata basi lebih cepat daripada roti. Di sisi lain kota, Kinanti baru saja keluar dari ruang sidang pengadilan agama untuk mendaftarkan gugatan cerainya. Pengacaranya, Pak Budi, mendampinginya dengan sigap. Sidang mediasi pertama akan dijadwalkan 2 minggu lagi, Bu Kinan. Mengingat bukti yang kuat, prosesnya mungkin bisa lebih cepat jika pihak lawan tidak mempersulit harta Gonogini. Jelas Pak Budi. "Saya tidak peduli soal harta Gonogini, Pak. Rumah itu atas nama saya sebelum nikah. Mobil juga. Tabungan juga. Apa yang mau dia tuntut? Hutang?" Kinanti tersenyum sinis. "Bagus kalau begitu. Oh ya, Bu Kinan, saya harus menyerahkan berkas ini ke lantai 10 sebentar, ke kantor Pak Lang Pradipta. Beliau pemilik gedung ini sekaligus firma hukum induk kami. Ibu mau menunggu di lobi atau ikut sebentar?" Nama itu, Lang Pradipta. Rasanya familiar. "Saya ikut saja, Pak. Sekalian saya mau lihat pemandangan dari atas," jawab Kinanti. Mereka naik lift menuju lantai penthouse. Begitu pintu lift terbuka, suasana kemewahan yang elegan langsung terasa. Karpet tebal, lukisan abstrak bernilai miliaran, dan kesibukan yang hening. Saat Pak Budi masuk ke ruangan sekretaris, Kinanti berdiri di dekat jendela besar yang menghadap Cakrawala Jakarta. Pikirannya melayang. Ia merasa lega telah mengambil langkah besar ini, tapi juga ada rasa lelah yang amat sangat. Tiba-tiba, sebuah suara bariton menyapanya. "Pemandangan yang bagus untuk melupakan masalah sejenak, bukan?" Kinanti menoleh. Itu dia. Pria yang ia temui di lobi kemarin. Pria dengan setelan jas navy yang kini berganti dengan kemeja putih yang lengan bajunya digulung santai, memperlihatkan jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangannya yang kokoh. "Ah iya, Pak. Jakarta terlihat lebih rapi dari sini. Tidak semrawut seperti di bawah," jawab Kinanti, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Pria itu tersenyum tipis, senyuman yang membuat matanya menyipit ramah. Sangat kontras dengan tatapan tajamnya kemarin. Ia mengulurkan tangan. "Saya Elang. Elang Pradipta." Kinanti menyambut uluran tangan itu. Telapak tangannya hangat dan kasar, tangan pekerja keras,
bukan tangan pesolek. Kinanti. Klien Pak Budi. Saya tahu, ujar Elang. Tatapannya intens, seolah membaca kedalaman jiwa Kinanti. Pak Budi sempat bercerita sedikit tentang kasus penanganan aset klien prioritasnya. Wanita yang mengusir suami dan sepupunya dalam satu malam. Very impressive. Wajah Kinanti memanas. Ah, jadi gosipnya sudah sampai ke pemilik gedung. Elang tertawa renyah. Bukan gosip. Saya menyebutnya ketegasan. Jarang ada wanita yang bisa berpikir logis saat emosinya dihancurkan. Kebanyakan akan hancur. Tapi Anda malah membangun benteng. Ada nada kekaguman yang tulus dalam suara Elang. Bukan rayuan gombal, tapi apresiasi antar sesama pejuang. Saya harus kuat demi anak saya, Pak Elang. Tidak ada waktu untuk menangis. Betul. Air mata tidak membayar tagihan, sahut Elang. Ia lalu mengambil kartu nama dari saku kemejanya. Ini kartu nama pribadi saya. Bukan urusan hukum, tapi bisnis. Saya dengar Anda bergerak di bidang kontraktor interior? Kebetulan saya sedang butuh renovasi untuk salah satu hotel saya di Bali. Kalau Anda tertarik ikut tender, hubungi nomor ini. Kinanti tertegun menerima kartu nama berwarna hitam dengan tulisan emas itu. Ini peluang besar. Proyek Hotel Elang Group nilainya pasti miliaran. Terima kasih, Pak Lang. Saya akan pastikan portofolio saya sampai ke meja Bapak. Saya tunggu. Senang bertemu wanita besi seperti Anda, Kinanti. Elang mengangguk sopan, lalu berbalik masuk ke ruangannya yang besar. Kinanti menatap punggung tegap itu menjauh. Ada desiran aneh di dadanya. Bukan cinta, belum. Tapi rasa dihargai. Arya selalu membuatnya merasa kurang cantik, kurang perhatian, kurang hot. Tapi Elang, dalam pertemuan 5 menit, membuatnya merasa hebat dan kompeten. Ponsel Kinanti bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Nan, tolong transfer 500.000 aja. Buat makan. Aku janji bakal ganti kalau udah dapat kerja. Tolonglah, aku lapar banget. Arya. Kinanti membaca pesan itu, lalu beralih menatap kartu nama emas di tangan kanannya. Di tangan kiri, masa lalu yang menyedihkan dan benalu. Di tangan kanan, masa depan yang cerah dan bermartabat. Dengan senyum tipis, Kinanti memencet tombol blok pada nomor Arya. Lalu ia berjalan tegap mengikuti Pak Budi menuju lift. Ayo kita selesaikan perceraian ini secepatnya, Pak Budi. Saya punya banyak pekerjaan besar menanti. 2 minggu berlalu. Hari sidang mediasi perceraian pun tiba. Gedung pengadilan agama pagi itu tampak sibuk. Aku melangkah turun dari mobil baruku, sebuah SUV hitam yang baru saja kubeli tunai kemarin sebagai hadiah untuk diriku sendiri. Aku mengenakan blazer putih gading yang membalut tubuhku dengan elegan, kacamata hitam, dan sepatu hak tinggi yang mengetuk lantai koridor dengan irama percaya diri. Di ruang tunggu, aku melihat mereka. Arya duduk di bangku panjang kayu dengan punggung membungkuk. Kemejanya terlihat kusut, kemeja lama yang warnanya sudah pudar. Wajahnya ditumbuhi brewok yang tidak terawat, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Di sebelahnya, ibu dan bapak mertuaku duduk dengan wajah tertunduk, tampak malu melihat orang-orang di sekitar yang berbisik-bisik. Tidak ada Bella. Tentu saja. Wanita itu pasti enggan panas-panasan di pengadilan jika tidak ada uang yang bisa didapat. Kinan. Arya berdiri saat melihatku. Matanya berbinar seolah melihat oase di padang pasir. Ia mencoba mendekat, hendak meraih tanganku. Aku mundur selangkah, menepis tangannya tanpa menyentuhnya. Jaga jarak, Arya. Kita di sini sebagai lawan. Nan, tolonglah. Cabut gugatan ini. Suara Arya terdengar parau, hampir menangis. Aku hancur. Nan, aku nggak punya kerjaan. Namaku di blacklist di mana-mana karena referensi buruk dari kantor lama. Aku kangen Baim. Kangen Baim atau kangen ATM Baim? Sindirku tajam. Kamu punya waktu 3 minggu saat aku dinas luar kota untuk main sama Baim, tapi kamu malah membuangnya ke rumah orang tuamu demi kelakuan bejatmu itu. Itu Bella yang maksa, Nan. Dia bilang Baim ganggu. Arya mulai menyalahkan. Aku tersenyum miris.
Laki-laki sejati tidak akan menyalahkan wanita atas keputusannya sendiri. Kamu pemimpin, Arya. Tapi kamu memilih dipimpin oleh nafsu. Pintu ruang mediasi terbuka. Petugas memanggil nama kami. Di dalam ruangan, mediator berusaha mendamaikan. Namun, aku dengan tegas menolak. Aku menyerahkan bukti tambahan, cetak rekening koran di mana Arya mentransfer uang ke rekening Bella berkali-kali, serta bukti tagihan pinjaman online, pinjol, yang mulai berdatangan ke rumah lama kami atas nama Arya. Pinjol? Arya terbelalak melihat berkas itu. Aku nggak pernah pinjam online. Nomor HP MU dipakai untuk mendaftar, Arya. Dan uangnya dicairkan ke rekening. Bella, jelasku dingin. Cek saja sendiri. Selingkuhanmu itu bukan cuma parasit hatimu, tapi juga lintah daratmu. Wajah Arya pucat pasi. Ia baru sadar, selama ia meratapi nasib 2 minggu ini, Bella diam-diam menggunakan ponsel Arya saat ia tidur untuk mengajukan pinjaman demi gaya hidupnya. Bella? Geram Arya, tangannya mengepal. Mediasi gagal, putusku kepada Pak Hakim Mediator. Saya tetap ingin cerai. Dan hak asuh anak mutlak di saya, karena Bapak Arya tidak memiliki penghasilan dan terlilit hutang. Arya tidak bisa membantah. Ia keluar dari ruangan itu dengan jiwa yang sudah mati separuh. Siang harinya, kontras kehidupan kembali terjadi. Setelah membersihkan diri dari aura negatif pengadilan, aku meluncur ke sebuah restoran mewah di kawasan Jakarta Selatan. Hari ini aku ada janji makan siang bisnis dengan Elang Pradipta untuk membahas detail proyek renovasi hotel di Bali. Aku datang 10 menit lebih awal, tapi ternyata Elang sudah di sana. Ia duduk di meja sudut yang tenang, sedang membaca berkas di tabletnya. Ia mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang terlihat sangat berkelas. Bu Kinanti, sapanya sambil berdiri dan tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum menjilat. Bagaimana sidangnya? Aku sedikit terkejut ia menanyakan itu. Lancar, Pak Elang. Semuanya sesuai rencana. Bagus. Lepaskan yang memberatkan, agar Anda bisa terbang lebih tinggi, ujarnya filosofis. Kami pun mulai membahas pekerjaan. Aku mempresentasikan konsep interior tropical modern yang kubuat. Elang menyimak dengan serius. Sesekali ia bertanya detail teknis yang menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemilik modal, tapi juga paham lapangan. Kecerdasannya sungguh seksi. Saya suka visi Anda, Kinanti. Tegas tapi tetap estetik. Puji Elang setelah aku selesai presentasi. Proyek ini milik Anda. Kontraknya akan disiapkan tim legal saya besok. Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Lang. Panggil Lang saja kalau di luar jam kantor, katanya santai. Oh ya, ngomong-ngomong, saya dengar Anda punya putra? Baim, ya? Iya, Pak Mas Lang. Umurnya 5 tahun. Tiba-tiba, dari arah pintu masuk restoran, terdengar suara kecil memanggil. Mama. Itu Baim. Aku memang meminta sopir baruku untuk menjemput Baim dari sekolah dan membawanya ke sini, karena aku berjanji akan mengajaknya beli es krim setelah meeting. Baim berlari kecil mendekat. Aku sedikit khawatir Baim akan rewel atau membuat keributan di depan klien pentingku. Namun, reaksi Elang di luar dugaan. Elang menggeser kursinya, lalu berjongkok, menyejajarkan tingginya dengan Baim. Ia tidak jijik jas mahalnya menyentuh lantai. Halo, jagoan. Kamu pasti Baim ya? Tos dulu dong. Elang mengangkat tangannya. Baim yang biasanya pemalu dengan orang asing, entah kenapa langsung tersenyum dan melakukan high five dengan Elang. Om siapa? Om Elang. Teman kerja Mama. Om dengar Baim suka robot, ya? Mata Baim berbinar. Iya, Baim punya Gundam. Wah, keren. Om juga koleksi di rumah. Kapan-kapan kalau Baim main ke kantor Om tunjukin robot raksasa. Mau? Mau. Seru Baim antusias. Aku terpaku melihat pemandangan itu. Arya, ayah kandungnya, jarang sekali mau berjongkok menatap mata Baim. Arya selalu sibuk dengan HP-nya kalau Baim mengajak ngobrol. Tapi pria asing ini, miliuner sibuk ini, meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anakku. Elang berdiri kembali, menatapku sambil tersenyum.
Anak yang pintar. Sorot matanya tajam seperti ibunya. Maaf kalau mengganggu, Mas Elang, ujarku tak enak. Sama sekali tidak. Pria yang tidak bisa menghargai anak kecil, tidak pantas memimpin perusahaan besar. Apalagi memimpin keluarga, ucapnya santai namun menusuk. Seolah ia sedang menyindir Arya tanpa menyebut nama. Siang itu, kami makan bersama. Elang bahkan membantu memotongkan daging steak di piring Baim. Perhatian-perhatian kecil yang tidak pernah kudapatkan selama 7 tahun pernikahan, kini hadir dari orang baru. Sementara itu, neraka sedang terjadi di rumah orang tua Arya. Arya pulang dari pengadilan dengan amarah meledak-ledak. Ia membanting pintu rumah kayu itu, hingga engselnya nyaris copot. "Bella!" teriaknya. Bella yang sedang asyik mengecat kukunya di ruang tengah terlonjak kaget. "Apa sih, Mas? Berisik banget." Arya melempar berkas mutasi rekening yang tadi ia dapat dari pengadilan ke wajah Bella. Kertas-kertas itu berhamburan. "Kamu pakai data pribadiku buat pinjol? Kamu gila?" teriak Arya, tangannya gemetar menahan keinginan untuk menampar wanita itu. Bella memungut kertas itu dengan santai. "Ya ampun, Mas. Cuma 5 juta doang. Itu buat beli tas prelovet. Lagian kamu kan gak ngasih aku duit seminggu ini. Aku butuh gaya buat cari kerjaan." "Cari kerjaan atau cari mangsa baru?" Arya mencengkeram bahu Bella. "Gara-gara kamu, Kinan menutup semua pintu damai. Aku punya hutang puluhan juta atas namaku yang kamu pakai foya-foya. Sementara aku makan nasi bungkus bagi 2 sama ibu." "Aduh, lepasin. Sakit." Bella mendorong Arya. Denger ya Mas. Kamu itu sekarang miskin. Nggak usah sok ngatur aku. Kalau kamu nggak bisa uhin aku, ya aku cari cara sendiri." "Kurang ajar kamu, Bel. Kamu numpang di rumah orang tuaku." "Rumah gubuk ini?" Bella mencibir sambil memandang sekeliling dengan jijik. "Panas, banyak nyamuk, sempit. Asal kamu tahu ya, Mas. Aku udah hubungi mantan pacarku yang juragan tanah di kampung. Dia mau jemput aku besok. Aku mau pergi dari sini." Arya ternganga. Kamu mau ninggalin aku? Setelah aku korbanin rumah tanggaku, karirku, anakku demi kamu?" Bella tertawa sinis. "Itu salahmu sendiri, Mas. Siapa suruh jadi laki-laki bodoh? Kalau kamu kaya, aku setia. Kalau kamu kere, ya bye-bye." Plak! Tamparan keras mendarat di pipi Bella. Bukan dari Arya, tapi dari Bu Ratmi yang baru keluar dari kamar. "Pergi kamu, wanita iblis!" teriak Bu Ratmi sambil menangis. "Keluar dari rumahku sekarang juga. Jangan bawa apapun." Bella memegangi pipinya yang memerah. Matanya menyalang. "Oke, aku pergi. Nggak sudi aku tinggal sama keluarga pecundang kayak kalian." Bella menyambar tas tangannya, lalu lari keluar rumah. Arya terduduk lemas di lantai tanah yang dingin. Ia menangis meraung-raung. Ia kehilangan Kinanti, wanita berlian yang tulus. Ia kehilangan Baim, buah hatinya. Ia kehilangan pekerjaan. Dan sekarang, ia dicampakkan oleh Bella, wanita plastik yang demi dia, Arya rela menghancurkan segalanya. Penyesalan itu datang, bukan lagi sebagai ombak, tapi sebagai tsunami yang menenggelamkan Arya ke dasar palung keputusasaan. Malam harinya, aku sedang membacakan dongeng untuk Baim di kamar barunya yang nyaman. Ponselku bergetar di nakas. Sebuah pesan WhatsApp masuk. Foto profilnya adalah logo elang emas. "Elang Pradipta, terima kasih untuk makan siangnya. Baim anak yang hebat. Oh ya, besok kalau ada waktu, saya ingin mengajak kamu survei material. Sekalian, saya tahu tempat kopi yang enak. Anggap saja bonus tanda tangan kontrak." Aku tersenyum, merasakan hangat menjalar di pipiku. Aku membalas singkat tapi manis. "Kinanti, tentu, Pak Bos. Sampai ketemu besok." Aku meletakkan ponsel, lalu mencium kening Baim yang sudah terlelap. "Tidur nyenyak, Nak. Monster-monster jahat sudah pergi. Sekarang giliran pangeran baik hati yang datang. Hidupku baru saja dimulai kembali. Dan kali ini, aku yang memegang kendali. 1 bulan telah berlalu sejak malam pengusiran itu.
Bagi Arya, 1 bulan ini terasa seperti 1 abad di neraka. Surat keputusan cerai dari pengadilan sudah turun secara verstek, putusan tanpa kehadiran tergugat, karena Arya 2 kali mangkir panggilan sidang. Bukan karena malas, tapi karena ia tidak punya ongkos ke pengadilan dan malu bertemu orang banyak. Kini, statusnya resmi, duda miskin. Siang itu matahari menyengat kulit Arya yang kini lebih gelap, karena sering berjalan kaki. Ia baru saja ditolak lagi saat melamar kerja menjadi sales motor. Alasannya klise, "Maaf Pak, checking bay Anda merah, dan referensi kerja Bapak buruk." Arya duduk di trotoar pinggir jalan, meneguk air mineral gelas yang ia beli seharga 500 perak. Ponselnya bergetar tak henti. Puluhan panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Debt collector. Pinjaman online yang dipakai Bella kini berbunga gila-gilaan, mencekik leher Arya. "Bella wanita setan," gumam Arya penuh dendam. Ia mendengar kabar dari tetangga kampung, bahwa Bella kini menjadi simpanan juragan tanah tua yang kasar. Sungguh akhir yang pantas, pikir Arya, meski itu tidak mengurangi penderitaannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melintas di depannya. Sebuah sedan hitam mengkilap. Di dalamnya, sekilas ia melihat sosok wanita yang sangat ia kenal sedang tertawa lepas. "Kinan?" Arya menyipitkan mata. Mobil itu berbelok masuk ke sebuah butik gaun malam ternama. Arya mematung. Dulu, ia sering melarang Kinan membeli baju mahal dengan alasan hemat demi masa depan. Padahal uangnya Arya pakai untuk modifikasi motor. Sekarang, wanita itu terlihat begitu bersinar. Rasa rindu bercampur penyesalan yang amat sangat meledak di dada Arya. "Aku harus menemui Kinan. Dia pasti masih punya hati. Kita punya Baim. Dia nggak mungkin tega melihat bapak dari anaknya menderita begini," bisik Arya pada dirinya sendiri, menyulut harapan palsu yang menyedihkan. Dengan sisa uang terakhir di saku, Arya nekat naik angkot menuju rumah lama mereka, rumah Kinanti. Sore harinya, di kediaman Kinanti. Suasana rumah terasa hidup dan hangat. Tidak ada lagi ketegangan. Wangi aromaterapi lavender memenuhi ruangan. Di kamar utama yang sudah direnovasi total, kini bercat abu-abu elegan dengan perabotan baru, aku sedang berdiri di depan cermin besar. Malam ini adalah malam penting. Elang mengundangku ke gala dinner Asosiasi Pengusaha Indonesia. Bukan sebagai pendamping pajangan, tapi sebagai mitra bisnis yang akan diperkenalkan ke jaringan investornya. "Ibu cantik sekali," puji Mbak Siti, pengasuh Baim yang sudah kembali bekerja. Aku tersenyum menatap pantulan diriku. Gaun sutra berwarna marun membalut tubuhku dengan sempurna, menampilkan lekuk tubuh yang selama ini kusembunyikan di balik baju kerja longgar. Rambutku disanggul modern, menyisakan anak rambut yang membingkai wajah. "Terima kasih, Mbak. Baim mana?" "Lagi main sama Pak Lang di ruang tamu, Bu." Pak Lang datang kepagian, katanya nggak sabar mau main Lego sama Baim. Hatiku menghangat mendengar nama itu. Elang Pradipta. Pria itu masuk ke hidupku seperti badai yang lembut. Tegas dalam bisnis, namun begitu sabar menghadapi Baim. Kami belum resmi pacaran. Kami sama-sama dewasa dan tidak butuh label anak muda, tapi perhatian dan komitmennya sudah lebih dari cukup. Aku turun ke lantai bawah. Pemandangan di ruang tamu membuatku berhenti sejenak di tangga. Elang, yang sudah rapi dengan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu, sedang duduk di karpet bersama Baim. Mereka sedang menyusun kastil Lego. "Nah, ini bentengnya harus kuat, Baim. Biar kalau ada musuh datang, putri rajanya tetap aman," ujar Elang. "Siapa putri rajanya, Om?" tanya Baim polos. Elang mendongak, melihatku yang sedang menuruni tangga. Matanya terpaku, seolah melihat bidadari turun dari kayangan. Ia tersenyum lebar. "Itu, ratunya sudah datang," jawab Elang lembut. Baim menoleh. "Wah, Mama cantik banget kayak prinses." Elang berdiri, merapikan jasnya, lalu berjalan mendekatiku di kaki tangga. Ia mengulurkan tangannya seperti seorang pangeran menyambut pasangannya. "Kinanti," suaranya serak karena kagum. "Kamu membuat semua lukisan di galeri saya terlihat seperti kertas buram." Wajahku memanas. "Kamu berlebihan, Elang." "Saya serius. Kamu siap menaklukkan malam ini?" "Bersamamu, selalu siap." "Ayo berangkat,"
ajak Elang. Ia berpamitan pada Baim dan berjanji akan membawakan mainan baru besok. Kami berjalan keluar menuju pintu utama. Sopir pribadi Elang sudah menunggu di samping mobil Rolls-Royce Phantom putih yang parkir gagah di depan teras. Namun, kebahagiaan itu terusik saat gerbang otomatis rumahku mulai terbuka. Di balik gerbang besi yang kokoh itu, berdiri sesosok pria kurus, dekil, dengan kemeja lusuh yang basah oleh keringat. Wajahnya tirus, matanya cekung. Itu Arya. Mantan suamiku itu tampak seperti pengemis yang nyasar ke kawasan elit. Saat melihat kami keluar dari pintu rumah, mata Arya terbelalak. Ia melihatku yang tampil memukau, lalu beralih menatap Elang yang berdiri gagah di sampingku, tangannya melingkar protektif di pinggangku. "Kinan," seru Arya. Ia mencoba menerobos masuk saat gerbang terbuka untuk mobil lewat. Satpam kompleks yang berjaga sigap menahan tubuh Arya. Pak," dibilang jangan masuk. "Pergi sana." "Lepasin. Itu istri saya." Kinan, teriak Arya meronta-ronta. Langkahku terhenti. Elang menatapku, "Kamu mau mengabaikannya atau menghadapinya?" Aku menarik napas panjang. Aku akan hadapi. Biar dia sadar di mana posisinya sekarang. Aku memberi isyarat pada Satpam untuk membiarkan Arya mendekat sejenak, tapi tetap waspada. Arya berlari kecil mendekatiku, tapi langkahnya terhenti 3 meter di hadapan Elang yang memancarkan aura dominasi yang mengerikan. Arya tampak kerdil di hadapan Elang. "Nan?" Arya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu cantik banget. Ada perlu apa kamu kesini, Arya? Bukankah sudah jelas di pengadilan? Kita sudah selesai, jawabku dingin. Nada suaraku datar, tanpa emosi. Rasa sakit itu sudah hilang, digantikan oleh rasa kasihan yang menjijikan. Arya jatuh berlutut di paving block. Ia menangis. Pemandangan yang menyedihkan. "Nan, maafin aku. Aku salah. Aku hilaf. Bella nipu aku, Nan. Dia ninggalin aku pas aku susah. Aku sekarang gak punya apa-apa. Aku diusir dari rumah kontrakan, aku dikejar debt collector. Tolong, Nan izinin aku kembali. Demi Baim." Aku menatap pria yang dulu kucintai setengah mati ini. Dulu aku memuja senyumnya, sekarang aku muak melihat air mata buayanya. "Demi Baim?" Aku tertawa sinis. "Di mana pikiranmu tentang Baim saat kamu bercinta dengan sepupuku di kamarku? Di mana, demi Baim, saat kamu membiarkan anakmu dititipkan ke orang lain sementara kamu bersenang-senang?" Aku bodoh, Nan. Aku janji bakal berubah. Aku rela jadi pembantu di rumah ini asal bisa dekat sama kalian. Tolong, kasih aku kesempatan kedua. Arya mencoba merangkak maju hendak memegang ujung gaunku yang mahal. Namun, sebuah sepatu pantofel mengkilap menghalangi tangannya. Elang melangkah maju, menempatkan dirinya sebagai tembok di antara aku dan Arya. "Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu." Suara Elang rendah, tenang, tapi menggelegar penuh ancaman. Arya mendongak, menatap Elang dengan takut. Siapa kamu? Selingkuhan Kinan ya?" Elang tersenyum miring. Ia berjongkok, menatap Arya tepat di mata. "Saya Elang Pradipta. Pria yang akan memastikan wanita ini tidak akan pernah menangis lagi, karena laki-laki tidak berguna sepertimu. Dan koreksi sedikit, saya bukan selingkuhan. Saya adalah masa depan Kinanti. Sedangkan kamu cuma sejarah yang memalukan." Elang berdiri kembali, lalu mengeluarkan dompet kulitnya. Ia mengambil beberapa lembar uang merah, mungkin nilainya 2 atau 3 juta, lalu menjatuhkannya begitu saja di hadapan Arya. "Ambil ini. Bukan untuk kasihan, tapi anggap saja santunan karena kamu pernah mendonorkan sperma untuk lahirnya Baim yang hebat. Pakai uang ini untuk beli cermin, dan lihat betapa menyedihkannya dirimu." Arya gemetar melihat uang itu berhamburan di tanah. Harga dirinya hancur lebur. Tapi perutnya yang lapar memaksanya untuk memungut uang itu dengan tangan gemetar. Aku memalingkan wajah. Tak tega, tapi juga puas. "Ayo, sayang. Kita terlambat," ujar Elang lembut, merangkul bahuku dan menuntunku masuk ke dalam mobil mewah itu. Sopir membukakan pintu. Sebelum masuk,
Aku menoleh terakhir kalinya pada Arya yang masih berlutut memunguti uang di tanah. Arya, panggilku pelan. Arya mendongak penuh harap. Jangan pernah injakan kakimu di kompleks ini lagi. Atau aku akan pastikan kamu membusuk di penjara karena hutang-hutangmu. Selamat tinggal. Bam! Pintu mobil tertutup kedap suara. Mobil Rolls-Royce itu melaju perlahan, meninggalkan Arya yang berlutut sendirian di tengah jalan, ditemani debu dan penyesalan yang tak berujung. Di dalam mobil yang sejuk dan wangi kulit mewah, Elang menggenggam tanganku erat. Kamu baik-baik saja? Aku menarik napas lega, lalu tersenyum menatapnya. Senyum paling tulus yang pernah kuberikan setelah sekian lama. Aku lebih dari baik, Elang. Aku merasa merdeka. Elang mencium punggung tanganku. Malam ini milikmu, Ratu. Dunia harus tahu siapa Kinanti yang sebenarnya. Malam itu, di bawah lampu kristal ballroom Hotel Bintang 5, aku diperkenalkan sebagai partner strategis Elang Group. Semua mata memandang kagum. Aku berdiri tegak, memegang gelas champagne, tertawa renyah bersama para pebisnis top. Sementara jauh di sana, di sebuah warung tegal pinggir jalan, Arya makan dengan lahap sambil menangis terseduh-seduh, meratapi berlian yang ia buang demi sebongkah batu kali yang kini telah menenggelamkannya. 1 tahun kemudian, angin senja pantai Jimbaran, Bali, bertiup lembut memainkan ujung gaun putihku. Deburan ombak menjadi musik latar yang sempurna bagi tepuk tangan meriah dari ratusan tamu undangan. Dengan ini, The Amarta Resort resmi dibuka, ucapku sambil menggunting pita melati dengan gunting emas. Di sampingku, Elang berdiri dengan bangga, ikut bertepuk tangan paling keras. 1 tahun berlalu sejak badai rumah tanggaku. Dalam 1 tahun itu, aku berlari kencang. Proyek renovasi Hotel Elang di Bali sukses besar, dan memenangkan penghargaan desain internasional. Keberhasilan itu melambungkan nama firmaku. Aku bukan lagi sekadar Kinanti korban perselingkuhan, aku adalah Kinanti, arsitek interior papan atas. Setelah acara peresmian selesai, Elang menarikku menjauh dari kerumunan wartawan menuju balkon pribadi Presidential Suite yang menghadap langsung ke laut lepas. Matahari terbenam mewarnai langit dengan semburat ungu dan oranye. Kamu hebat, Nan, puji Elang. Ia menyodorkan segelas jus jeruk dingin, karena ia tahu aku tidak minum alkohol. Ini berkat kepercayaanmu, Elang. Kalau kamu tidak memberiku kesempatan waktu itu, mungkin aku masih sibuk menangisi nasib. Jawabku tulus. Elang menggeleng. Saya hanya membukakan pintu. Kamu yang melangkah masuk dan mendekorasi ruangannya dengan indah. Ia meletakkan gelasnya, lalu merogoh saku jasnya. Wajahnya yang biasanya tenang dan berwibawa kini terlihat sedikit gugup. Kinanti, suaranya merendah. 1 tahun ini, kita sudah menjadi partner kerja yang solid. Kita juga sudah menjadi sahabat. Baim, dia sudah seperti darah daging saya sendiri. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu arah pembicaraan ini. Elang mengeluarkan sebuah kotak beludru biru tua. Ia membukanya. Sebuah cincin berlian dengan desain klasik namun elegan, berkilau tertimpa cahaya sunset. Saya tidak ingin hanya menjadi partner bisnismu. Saya ingin menjadi partner hidupmu. Saya ingin menjadi tempatmu pulang saat lelah, dan menjadi sayapmu saat kamu ingin terbang lebih tinggi. Elang menatap mataku dalam-dalam. Kinanti, maukah kamu menikah dengan saya? Izinkan saya menjadi ayah resmi bagi Baim. Air mata haru menetes di pipiku. Bukan air mata sedih seperti setahun lalu, tapi air mata bahagia yang membuncah. Aku mengangguk pelan, tak mampu berkata-kata. Ya, Elang. Aku mau. Elang tersenyum lega, lalu menyematkan cincin itu di jari manisku. Pas sekali. Ia menarikku ke dalam pelukannya. Pelukan yang kokoh, hangat, dan menjanjikan keamanan seumur hidup. Mama. Om Elang. Suara Baim terdengar. Bocah itu berlari dari dalam kamar suite, membawa robot mainan baru. Baim kini sudah berusia 6 tahun, tumbuh lebih tinggi dan gemuk sehat. Elang melepaskan pelukannya, lalu mengangkat Baim tinggi-tinggi. Hei jagoan, mulai hari ini, jangan panggil om lagi ya. Baim memiringkan kepalanya bingung. Terus panggil apa? Panggil papa, bisik Elang. Mata Baim berbinar.
Sejak lama ia merindukan sosok ayah yang hadir nyata, bukan ayah yang sibuk dengan ponselnya. Papa Elang? Iya, Papa Elang. Hore! Baim punya papa baru. Seru Baim kegirangan, memeluk leher Elang erat-erat. Aku memandang mereka berdua dengan hati penuh syukur. Tuhan Maha Adil. Dia mengambil satu yang buruk untuk digantikan dengan 1000 kebaikan. Sementara itu, di sebuah gang sempit dan kumuh di pinggiran Jakarta. Langit di sini tidak berwarna ungu indah seperti di Bali. Langit di sini abu-abu, tertutup polusi dan awan mendung yang menggantung, seolah mencerminkan nasib penghuninya. Di sebuah kamar kos ukuran 3x3 meter yang pengap, Bella sedang duduk di lantai sambil memijat kakinya yang bengkak. Ia baru saja pulang bekerja sebagai pemandu lagu di sebuah tempat karaoke kelas bawah. Gajinya kecil, hanya mengandalkan tip dari tamu-tamu mabuk yang sering berbuat kurang ajar. Sialan, tamu tadi pelit banget. Cuma kasih 50.000, padahal tangannya udah gerayangin kemana-mana, gerutu Bella sambil menyalakan rokok ketengan. Wajah Bella kini terlihat jauh lebih tua dari usianya. Kulitnya kusam, matanya layu dikelilingi lingkaran hitam. Tidak ada lagi Bella yang glowing dengan perawatan mahal. Ia mengambil ponselnya yang layarnya sudah retak di pojok. Iseng, ia membuka Instagram. Postingan pertama di Explore membuatnya tersedak asap rokok. Sebuah foto viral dari akun gosip ternama, kabar bahagia. Pengusaha sukses Elang Pradipta resmi melamar Kinanti, arsitek cantik mantan istri karyawan biasa. Cincinnya seharga 2 miliar. Di foto itu, Kinanti terlihat begitu memukau dengan gaun putihnya, tersenyum bahagia dalam pelukan Elang. Cincin di jarinya berkilau menyakitkan mata. Tangan Bella gemetar. Rasa iri, dengki, dan penyesalan bercampur menjadi racun di dadanya. Harusnya itu aku. Desisnya. Harusnya aku yang hidup enak. Kenapa Kinan selalu menang? Kenapa? Bella melempar ponselnya ke kasur tipis yang berbau apek. Ia teringat keputusannya setahun lalu. Juragan tanah yang ia banggakan ternyata penipu. Pria tua itu sudah punya 3 istri, dan Bella hanya dijadikan simpanan rahasia. Begitu istri-istri tuanya tahu, Bella dilabrak, dipukuli, dan diusir tanpa sepeser pun uang. Mau pulang ke rumah ibunya, Tante Rina, ia ditolak mentah-mentah. Tante Rina malu karena gunjingan tetangga soal kelakuan anaknya. Keluarga besar mengucilkan mereka. Kini, Bella sendirian. Hidup dari sisa-sisa nafsu lelaki hidung belang, sementara sepupu yang dikhianatinya hidup bak ratu. Karma itu nyata, Bel. Bisiknya pada diri sendiri, lalu menangis terseduh-seduh di ruangan sempit itu. Beberapa hari kemudian, di Jakarta, Arya memarkirkan motor bututnya di seberang gerbang sekolah dasar swasta elit tempat Baim bersekolah. Ia mengenakan jaket ojek online yang sudah lusuh. Wajahnya tertutup masker dan helm, tapi matanya tak lepas memandang gerbang sekolah. Setahun ini, hidup Arya hancur lebur. Ia tidak pernah mendapatkan pekerjaan kantoran lagi. Namanya sudah cacat di dunia profesional. Hutang pinjol yang ditinggalkan, Bella membuatnya harus menjual sisa barang berharganya, bahkan motor modifikasi kesayangannya. Sekarang, ia menyewa motor harian untuk narik ojek demi sekadar makan nasi bungkus. Ia rindu Baim. Sangat rindu. Bel pulang sekolah berbunyi. Anak-anak berhamburan keluar. Jantung Arya berdegup kencang saat melihat sosok kecil yang ia kenal. Baim berjalan keluar gerbang. Anak itu terlihat sangat rapi. Sepatunya bermerek, tasnya bagus, dan pipinya gembil bersih. Baim. Gumam Arya. Ia ingin berlari memeluk anaknya. Namun, langkahnya terhenti. Sebuah mobil Alphard putih berhenti tepat di depan gerbang. Pintu otomatis terbuka. Elang turun dari mobil dengan pakaian santai namun tetap terlihat mahal. "Papa!" teriak Baim. Arya tercekat. "Papa? Sejak kapan Baim memanggil pria lain papa?" Baim berlari kencang dan melompat ke gendongan Elang. Elang tertawa, mencium pipi Baim, lalu membukakan pintu mobil. Kinanti ada di dalam mobil, tersenyum menyambut mereka. Dada Arya sesak luar biasa. Rasa sakitnya lebih parah daripada saat ia diusir dari rumah. Posisinya benar-benar telah tergantikan. Tanpa sadar, Arya membuka helm dan maskernya,
lalu berjalan mendekat saat Elang hendak masuk mobil. "Baim," panggil Arya serak. Baim menoleh. Elang juga menoleh. Kinanti yang ada di dalam mobil ikut menengok keluar. Baim menatap Arya dengan tatapan asing. Arya yang sekarang kurus, hitam, dan kusam sangat berbeda dengan sosok ayah yang dulu ia ingat. Lagi pula, ingatan anak kecil tentang sosok yang sudah lama tidak hadir perlahan memudar. "Papa Elang, itu siapa?" tanya Baim polos sambil menunjuk Arya. "Kok orangnya lihatin Baim terus?" Baim takut. "Duar?" Pertanyaan itu menghantam Arya seperti petir di siang bolong. "Itu siapa?" Anak kandungnya sendiri bertanya siapa dirinya. Baim tidak mengenalnya. Baim takut padanya. Elang menatap Arya dengan pandangan datar. Tidak ada kemarahan, hanya rasa kasihan yang mendalam. Elang mengelus kepala Baim lembut. "Itu hanya orang lewat, sayang. Ayo masuk, kita mau fitting baju untuk pesta pernikahan papa dan mama. Kan? Asyik. Ayo pak." Baim langsung melupakan Arya dan masuk ke dalam mobil. Pintu Alphard tertutup. Kaca jendela yang gelap menutupi pemandangan keluarga bahagia itu dari mata Arya. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan asap tipis yang menerpa wajah Arya. Arya berdiri mematung di pinggir jalan. Kakinya lemas, hingga ia jatuh terduduk di trotoar. Orang-orang yang lewat menatapnya aneh, mengira ia tukang ojek yang sedang sakit. "Baim gak kenal aku?" Air mata Arya menetes, membasahi jaket hijaunya yang bau matahari. "Anakku sendiri gak kenal aku?" Penyesalan itu datang terlambat, dan hukumannya adalah seumur hidup. Ia masih hidup, masih bernapas, tapi ia sudah mati di dalam hati orang-orang yang dulu mencintainya. Ia menjadi hantu bagi masa lalunya sendiri. Di kejauhan, mobil Alphard itu berbelok di tikungan, membawa Kinanti, Elang, dan Baim menuju masa depan yang cerah. Meninggalkan Arya yang hanya bisa menjadi debu di spion kehidupan mereka. Aroma bunga sedap malam dan melati memenuhi udara ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta malam itu. Ribuan kristal chandelier berpendar, memantulkan cahaya kehangatan ke setiap sudut ruangan yang didekorasi bak negeri dongeng. Ini bukan sekadar pesta. Ini adalah perayaan kemenangan. Aku berdiri di depan cermin setinggi 2 meter di ruang rias pengantin. Gaun putih berekor panjang rancangan desainer Paris membalut tubuhku. Di kepalaku, tersemat tiara berlian kecil yang menyatu dengan veil transparan. "Ibu cantik sekali." "Masya Allah," bisik Mbak Siti yang ikut mendampingiku, matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum, menyentuh pipiku yang merona. Dulu, aku pernah berdiri di depan cermin dengan mata bengkak dan hati hancur. Merasa duniaku kiamat karena dikhianati 2 orang terdekatku. Hari ini, wanita di cermin itu adalah wanita yang berbeda. Dia lebih kuat, lebih bijaksana, dan jauh lebih bahagia. Pintu terbuka. Baim masuk dengan setelan jas mini yang senada dengan Elang. Dia terlihat sangat tampan dan gagah. "Mama, papa udah tunggu di depan," seru Baim antusias. Aku berlutut, merapikan dasi kupu-kupu Baim. "Anak mama ganteng banget." Baim senang. "Senang banget. Akhirnya kita punya foto keluarga yang lengkap ya, Ma?" Pertanyaan polos itu membuat hatiku bergetar haru. "Iya, sayang. Lengkap dan utuh." Aku menggandeng tangan mungil Baim. Kami berjalan keluar menuju pintu besar ballroom. Musik orkestra mulai mengalun lembut. Pintu terbuka perlahan. Ribuan pasang mata menatap ke arahku. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar, namun mataku hanya tertuju pada satu titik di ujung altar sana. Elang Pradipta. Pria itu berdiri tegap, mengenakan tuxedo hitam yang pas badan. Wajahnya yang tegas tampak melembut saat melihatku. Ada genangan air mata haru di sudut matanya yang tajam itu. Dia bukan hanya menungguku sebagai pengantin, tapi dia menungguku sebagai rumah. Aku berjalan perlahan menyusuri karpet merah, diiringi Baim. Setiap langkahku adalah ucapan selamat tinggal pada masa lalu. Selamat tinggal, rasa sakit. Selamat tinggal, pengkhianatan. Selamat tinggal, Arya. Saat aku sampai di altar, Elang mengulurkan tangannya. Bukan hanya padaku, tapi juga pada Baim. Dia mengangkat Baim dalam satu gendongan di lengan kirinya, dan menggenggam tanganku dengan erat di tangan kanannya.
Di hadapan penghulu, keluarga, dan Tuhan, Elang mengucapkan akad nikah dengan lantang dan mantap. Satu tarikan napas yang mengubah statusku dari janda terhormat menjadi istri yang dimuliakan. Sah, seru para saksi. Gema kata, sah, itu meruntuhkan sisa-sisa tembok pertahananku. Air mataku menetes. Elang menatapku lembut, lalu mencium keningku dengan penuh takzim. Ciuman yang menyalurkan rasa hormat dan cinta yang mendalam. Terima kasih sudah memilihku, Kinanti, bisiknya. Terima kasih sudah menyembuhkanku, Elang. Sementara itu, di sebuah warung Tegal, warteg, pinggir jalan, beberapa kilometer dari hotel mewah itu. Hujan gerimis turun membasahi aspal Jakarta yang kelabu. Arya duduk di bangku kayu panjang, di hadapannya terhidang sepiring nasi dengan lauk tempe orek dan sayur lodeh. Jaket ojek online-nya yang basah ia sampirkan di kursi. Di pojok warteg, sebuah televisi tabung menyiarkan berita infotainment. Berita bahagia datang dari pengusaha Elang Pradipta yang malam ini resmi menikahi kekasih hatinya, Kinanti. Pernikahan yang disebut sebagai Royal Wedding, tahun ini dihadiri oleh pejabat dan artis papan atas. Suara presenter itu terdengar riang. Layar TV menampilkan cuplikan momen akad nikah. Terlihat wajah Kinanti yang bersinar, tersenyum bahagia saat Elang mencium keningnya. Lalu kamera menyorot Baim yang tertawa lepas dalam gendongan Elang. Sendok di tangan Arya terhenti di udara. Dada Arya sesak, seolah dihimpit beton. Matanya terpaku pada layar buram itu. Wanita di layar itu, dulu adalah miliknya. Wanita yang dulu menyiapkan sarapannya, menyetrika bajunya, dan menyambutnya pulang kerja. Anak kecil yang tertawa bahagia itu, adalah darah dagingnya. Wah, gila ya. Itu Pak Lang kaya banget. Istrinya juga cantik, kelihatan wanita berkelas. Komentar bapak-bapak sopir angkot di sebelah Arya. Iya, dengar-dengar itu istrinya janda. Suami lamanya ninggalin dia demi selingkuhan. Bego banget ya tuh laki. Berlian dibuang, mungut sampah, sahut pemilik warteg sambil mengelap meja. Jep. Ucapan itu menancap tepat di jantung Arya. Bego banget. Berlian dibuang, mungut sampah. Arya menunduk. Air matanya menetes, jatuh ke piring nasinya, bercampur dengan kuah sayur lodeh. Ia menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. Penyesalan itu datang bukan saat kita kehilangan, tapi saat kita sadar bahwa yang hilang itu tidak akan pernah tergantikan, dan kini ia bahagia bersama orang lain yang lebih tahu cara menghargainya. Arya merogoh saku celananya yang bolong. Mengeluarkan dompet tipis berisi uang 20.000 hasil narik ojek seharian menembus hujan. Uang yang bahkan tidak cukup untuk membeli satu tangkai bunga yang menghiasi pesta Kinanti. Ia meletakkan uang itu di meja, lalu berjalan keluar menembus hujan. Biarlah air hujan menyamarkan air matanya. Ia berjalan tanpa tujuan, menjadi hantu di kota yang sama dengan kebahagiaan mantan istrinya. Dan Bella? Di jam yang sama, Bella sedang dimarahi oleh Mami, pemilik karaoke tempatnya bekerja karena datang terlambat dan terlihat kucel. Ia tidak tahu soal berita pernikahan itu, karena ia terlalu sibuk bertahan hidup dari satu botol bir ke botol bir lainnya. Ia sudah tenggelam dalam lumpur yang ia buat sendiri. Masa lalu Kinanti telah membusuk dan terlupakan. Kembali ke ballroom. Pesta telah usai. Tamu undangan mulai pulang. Kami bertiga, aku, Elang, dan Baim, masuk ke dalam Presidential Suite Hotel untuk beristirahat. Baim sudah tertidur pulas di pundak Elang karena kelelahan bermain. Elang meletakkan Baim dengan hati-hati di ranjang kecil di kamar penghubung, menyelimutinya, dan mencium pipi gembilnya. Selamat tidur, jagoan papa, bisik Elang. Elang menutup pintu kamar Baim perlahan, lalu berbalik menghadapku. Ia melepas jasnya, melonggarkan dasinya, dan berjalan mendekatiku yang sedang berdiri di balkon menatap lampu-lampu kota Jakarta. Elang memelukku dari belakang, menyandarkan dagunya di bahuku. Apa yang kamu pikirkan, Nyonya Pradipta? Tanyanya lembut. Aku tersenyum, merasakan hangat tubuhnya. Aku sedang berpikir betapa lucunya takdir. Setahun yang lalu, di jam segini, aku sedang menangis di teras rumah, merasa hidupku hancur karena melihat suamiku selingkuh. Elang mengeratkan pelukannya. Tapi malam ini, lanjutku, aku sadar bahwa kejadian itu adalah cara Tuhan menyelamatkanku.
Kalau Arya tidak berkhianat, aku tidak akan pernah berani melepaskan diri dari pernikahan yang biasa-biasa saja. Aku tidak akan pernah bertemu kamu. Aku memutar badan, menatap mata Elang. Tuhan mematahkan hatiku agar dia bisa memasukkan seseorang yang lebih baik ke dalamnya. Dan orang itu kamu. Elang tersenyum, matanya memancarkan cinta yang tulus. Dan aku berjanji, Kinan. Aku tidak akan pernah membiarkan air mata sedih jatuh lagi di pipimu. Mulai sekarang, hanya ada air mata bahagia. Aku pegang janjimu, jawabku. Elang menunduk, mencium bibirku lembut di bawah sinar rembulan. Bukan ciuman nafsu semata, tapi ciuman penyatuan dua jiwa yang pernah terluka dan kini saling menyembuhkan. Malam itu, aku tidur dalam pelukan suami yang mencintaiku dengan utuh. Di kamar sebelah, anakku tidur dengan tenang karena memiliki ayah yang melindunginya. Aku, Kinanti, telah memenangkan pertempuran ini. Aku tidak membalas dendam dengan darah. Aku membalas dendam dengan menjadi bahagia, sukses, dan dicintai dengan layak. Karena balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuhmu, tapi hidup dengan sangat baik hingga keberadaan mereka tak lagi relevan dalam hidupmu. Dan Arya serta Bella, mereka hanyalah debu yang tertinggal di keset kaki masa laluku, yang sudah kusapu bersih sebelum aku melangkah masuk ke dalam istanaku yang baru.